yang mau disampaikan ke keluarga di Indonesia? Yang ingin berniat ke sini mungkin? Iya, supaya menganjurkan supaya teman-teman atau keluarga semua jangan takut COVID ya? Iya, nggak ada COVID di Arab. Dulu nggak ada COVID lagi di Arab ya? Masya Allah. Umroh di bulan Ramadan. Iya. Dianjurkan. Karena kata Rasulullah, siapa yang berumroh di bulan Ramadan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahari Channel. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Alhamdulillah, kita saat ini sedang city tour bersama para remaja ini, Masya Allah. Assalamualaikum. Dengan siapa namanya nih? Askal. Askal ya. Askal itu artinya bercampur aduk gitu. Maksudnya apa? Oh, ya. Kalau yang ini yang sebelah? Khalil ya. Oh, Khalil Gibran nih kayaknya nih. Masya Allah, tabarakallah. Menjadi syair insya Allah nanti ya. Benar gak? Nah, alhamdulillah kita hari ini mau melaksanakan city tour di seputar Muhammad di Jabal Sur. Kita di depan ini. Nah, ini dia. Sur. Oke. Ya, alhamdulillah kita saat ini sedang berada di Jabal Sur. Jabal Sur itu sejarahnya Rasulullah sebelum hijrah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah bersama Sayyidina Abu Bakar. Di sini dikejar-kejar oleh pasukan Quraisy. Nah, di sini di atas kita bisa lihat banyak sekali jamaah-jamaah yang sudah berada di lereng gunung ini, dan di sini dulu Rasulullah SAW sempat bermalam di atas bukit yang ada di atas sana itu. Nah, kita zoom ke atas. Nah, ini dia. Ada goa di situ yang boleh masuk tuh hanya 2 orang saja. Dan kita sudah sering sekali ya ngantar jamaah-jamaah haji ataupun umroh zaman dahulu. Kalau sekarang udah kayaknya agak susah naik ke atas. Sekitar ditempuh jarak 2 jam 30 menit. Masya Allah, tabarakallah. Di sini ada gua yang memang tempatnya itu kecil sekali. Untuk kita masuk harus satu persatu, dan di dalamnya hanya cukup 2 orang saja, tidak boleh lebih dari itu. Dan selama di dalam gua, Rasulullah SAW sering dikirim makanan oleh Asma binti Abu Bakar yang saat itu waktu menjadi berpura-pura menjadi pengembala kambing, dan saat itu sedang hamil. Masya Allah, tabarakallah. Perjuangannya Rasulullah waktu zaman ingin hijrah ke kota Madinah sangat berat ya, sebutkan banyak sekali tentara-tentara kafir Quraisy yang sedang mengejar Rasulullah waktu itu. Tapi karena Allah lah penolong segala-galanya, jadi selamat dari kejaran para kafir Quraisy. Masya Allah, tabarakallah. Di sini kita sudah diperingatkan bahwa di sini tidak ada yang lebih ya, maksudnya tidak ada keajaiban, tidak ada yang berlebih untuk dinaikkan ke atas. Hanya mengingat sejarahnya Rasulullah saja, bahwa di tempat ini Rasulullah pernah singgah waktu zaman hijrah dulu, memperjuangkan agama Islam. Di perjalanan Rasulullah hampir 1 minggu, dari hari Senin tiba ke kota Madinah sampai hari Senin lagi. Dan sebentar lagi kita mau turun supaya bisa berfoto atau mengambil gambar di sini bersama para jamaah kita. Traveler ya. Nah, kita ini anak-anak bujang semua, dan di belakang Masya Allah ada
siapa saja di belakangnya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Hari ini puasanya lancar semua ya? Alhamdulillah. Oke, kita bisa turun dulu. Nah, sahabat Bahrawi dimanapun Anda berada, saat ini sudah seperti kelihatan di depan ya bahwa banyak juga jamaah yang sedang di sini. Nah, ini kita sapa sebentar. Assalamualaikum. Ibu bapak dari mana? Masya Allah, tabarakallah. Ini umroh 10 terakhir ya? Dan ini mau naik ke atas atau bagaimana? Sekarang sedang puasa? Puasa sih. Kuat ya? Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi berapa hari di Mekah? Berapa hari ya? Sampai 1 Syawal ya? Pulang tanggal berapa ini? Ya, Pulang tanggal berapa? tanggal 5 Mei. 5 Mei insya Allah nanti ya. Masya Allah. Ini satu keluarga semuanya? Ya, satu rombongan. Satu rombongan. Semoga sehat semua ya, lancar semua ibadahnya. Nanti bisa lihat di Bahrawi Channel. Iya, mungkin sering nonton ya. Allah Akbar. Ya. Apa namanya juga? Ya, pokoknya teman-teman yang ada di Mekah ya. Ya dahsyat, kita ada Kang Ilan, ada Kang Alman, ada Bu Hasibuan juga. Iya. Banyak ya. Masya Allah. Pokoknya intinya semoga sehat semuanya. Mekah dan Madinah ya. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan umroh yang makbul dan mabrur insya Allah. Amin. Dan bisa kembali lagi ke sini melaksanakan ibadah haji insya Allah. Amin ya. Melaksanakan ibadah haji insya Allah Pak. Sehat semua insya Allah. Oke. Terima kasih, lanjut ya. Bismillah, insya Allah kuat naiknya ke atas ya. Oke. Masya Allah, mantap ini. Oke, saya lanjut ya. Nah, di seputar ini kita sedang berada dengan rombongan juga ini. Assalamualaikum. Jadi itu ya? Ya, jadi ini di atas itu ada naik ke atas, nanti turun lagi. Jadi datar, terus ada turun lagi ke bawah. Jadi itu di ujung, paling ujung, setelah kita naik ke atas dan mendatar, mungkin ada sekitar berapa kilo ke depan. Ini Jabal Thur ini kelihatannya dari sini kayak tidak terlalu tinggi, tapi kalau sudah naik nanti akan terus di belakang. Nah, mungkin itulah Rasulullah kenapa memilih gua di situ, karena supaya terlindung dari kejaran kafir Quraisy. Jadi mungkin setelah masuk ke dalam gua itu ternyata ada burung merpati. Nah, seperti ini nih, ini burung merpati ini. Nah, seperti burung merpati ini sedang ada di depan pintu dan menghalangi juga, ada juga laba-laba di situ supaya tertipu bahwa orang-orang kafir Quraisy yang mengejarnya itu tidak bisa, mungkin mustahil gitu ada orang di dalam, kok bisa gitu, nggak akan menyangka gitu bahwa ada orang di dalam gua itu, sedangkan laba-laba dan burung merpati sedang berada di pintunya. Itu mungkin memang semua pertolongan Allah ya. Jadi karena ada di dalam hadisnya bahwa la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jadi bahwa jangan takut dan jangan sedih, bahwa Allah bersama kita. Itu Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi ke next sebelum. Assalamualaikum. Gimana rasanya umroh di bulan Ramadan dan bisa keliling di seputar kota Mekah? Masya Allah, enak banget puasa di Mekah ini ya. Ramadan. Senang gitu ya, maksudnya beda dengan puasa di Indonesia gitu. Cuacanya, suasananya, dan tidak terlalu juga banyak kegiatan arisan. Banyak ibadah terus ya. Dan di sini gimana masalah makanan nih? Kan Arab terus nih. Cocok nggak sih? Cocok sekali. Cocok juga ya. Malah di Indonesia juga banyak sekarang makanan Arab kan? Iya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan ke keluarga di Indonesia? Yang ingin berniat ke sini mungkin? Iya. Supaya menganjurkan supaya teman-teman atau keluarga semua. Jangan takut COVID ya? Iya. Nggak ada COVID di Arab. Belum nggak ada COVID lagi di Arab ya? Masya Allah. Umroh di bulan Ramadan.
Iya. dianjurkan. Karena apa kata Rasulullah, siapa yang berumroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Allahu Akbar. Dahsyat itu. Oke, lanjut. Nah, perjalanan kita saat ini sedang berada di salah satu daerah, yaitu Masjid Ar-Rajhi. Daerah sebelah kanan ini Masjid Ar-Rajhi. Dan ini pembangunannya, sejarah Masjid Ar-Rajhi itu orang yang terkaya di Arab Saudi, pekerjaannya berdagang dan bertani kurma. Jadi pertama kali bertani kurma, bercocok tanam kurma di daerah Al-Qasim namanya, ini sebelah kanan. Ini masjid mewah banget, besar banget, dan ada perhotelan, komplek-komplek di sini diwakafkan untuk orang tua perempuannya, di atas namakan uminya. Dan di semua ini penghasilan dari perhotelan dan perumahan-perumahan atau pertokoan yang disewakan, yang dijual, itu diperuntukkan untuk wakaf, untuk dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Millennium itu dia. Nah, ini ada hotel-hotel semua lengkap di sini. Millennium, Four Seasons, apa semua ada. 4 Point bukan Four Seasons. Nah, di sini masjid ini dibangun oleh Sulaiman Ar-Rajhi itu pada tahun 2015 kalau nggak salah. Baru-baru saja ini terrealisasi, bahwa semua penghasilan dari komplek ini dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua juga bisa ikut jejaknya nanti. Dan yang mempunyai salah satu bank syariah di Arab Saudi, yaitu Bank Ar-Rajhi, yang tanpa bunga mungkin ya kalau di sini. Jadi benar-benar bank syariah, karena di sini setiap perbankan itu bisa membangun usaha, bisa juga membangun perumahan, bisa membangun bisnis di luar Arab Saudi juga. Jadi penghasilannya nanti baru dibagi-bagi ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, orangnya sendiri, orang yang punya itu hanya cukup beberapa kehidupannya saja, jadi tidak terlalu hidup mewah. Semua penghasilannya untuk umat yang membutuhkan di seluruh penjuru dunia, bukan hanya Arab Saudi yang tadinya hanya petani kurma, sedangkan kurmanya itu setiap tahun bisa menghasilkan mungkin jutaan sampai miliaran rial. Di Al-Qasim namanya, di daerah selatan Arab Saudi. Nah, sebentar lagi kita ke depan lagi, di depan kita ini ada salah satu daerah ataupun komplek, yaitu kompleknya Imam Masjid Haram, termasuk Abdurrahman Al-Sudais. Ini kompleknya sebelah kanan. Di sini ada istananya. Dan Masya Allah, tabarakallah, setiap imam di Arab Saudi itu sebelah kanan ini komplek namanya Komplek Awali. Di sini nanti di depan kita ada istana Syekh Abdurrahman Al-Sudais dengan tempat tahfidnya, tempat dakwahnya, semua di daerah komplek ini. Di sini ya, termasuk komplek mewah seperti Pondok Indah kalau Indonesia. Nah, seperti ini nih. Itu istana itu. Banyak ya. Nah, itu rumah-rumahnya. Mungkin ini keluarga-keluarganya juga ada di situ. Dan di Imam Masjid di daerah Makkah Al-Mukarramah atau khususnya di Arab Saudi, di situ benar-benar terjamin hidupnya. Terjamin keluarganya. Hanya modal satu saja, menghafal Al-Quran 30 juz. Jadi kalau sudah hafiz, itu semua serba dicukupi oleh pemerintah ataupun pengelola masjid-masjid di seputar Makkah, Tanah Haram. Karena di sini setiap membangun masjid tidak perlu lagi membutuhkan sumbangan, dan itu bukan dari pemerintah juga, ada setiap konglomerat ataupun orang-orang kaya di Arab Saudi itu banyak yang membuat masjid dan menanggung maintenance-nya selama masjid itu masih berdiri. Jadi seperti gaji marbotnya, gaji imamnya, gaji muazzinnya,
dan pembersihannya juga semua ditanggung oleh orang yang contoh seperti ini. Nah, ini masjid swasta ya, maksudnya bukan punya pemerintah dan juga bukan sumbangan. Ini benar-benar satu orang yang membangun dan menanggung kebutuhan masjid itu selama masjid itu masih berdiri. Nah, inilah di sini. Jadi setiap imam di sini itu makmur, digaji, bukan hanya disuruh siapa yang pintar disuruh menjadi imam dan tidak dibiayai keluarganya dan ininya juga. Memang dimuliakan. Dimuliakan. Sama juga dengan guru. Iya. Guru di sini hampir di bawah pilot gajinya. Jadi bisa dihitung terbesar di Arab Saudi gaji guru itu. Karena dengan adanya guru, orang menjadi pintar, orang menjadi punya ilmu gitu. Nah, disitulah di sini setiap pekerjaan-pekerjaan yang memang pemerintahan atau di luar pemerintahan yang bisa mencerdaskan umat, seperti imam, seperti guru tahfiz Al-Quran, seperti guru-guru di sekolah. Nah, ini guru sekolahan juga dan jamaiyah di sini. Ini adalah kompleks seperti yayasan kalau di Indonesia, menampung anak-anak yatim di situ dan ditanggung semua. Sampai di Arab Saudi itu ada namanya Yayasan Al-Bar, itu yang biasa menanggung anak-anak yatim di seluruh penjuru dunia. Jadi bukan hanya di Arab Saudi, tapi sering menyumbang ke daerah Afrika, ke Indonesia juga mungkin. Sampai dicurigai bahwa uangnya banyak banget yang masuk, transfer keluar, transfer ke dalam negeri. Sempat dicurigai oleh bank internasional dulu. Oh, uangnya banyak banget itu di sini. Jadi juga nggak tahu itu siapa yang transfer, siapa yang ngasih kan. Ini fisabilillah gitu ya. Nah, di sini kalau untuk sosial memang di sini masya Allah tabarakallah. Nah, sebelah kanan kita ini, di sana. Sebelah kanan kita ini Universitas Ummul Qura bagian laki-laki. Kompleknya dari sini sampai ke ujung sana. Nanti ada rumah sakitnya juga, ada kedokteran. Ya, di sini semua. Ini kita juga di sini juga ada tempat vaksin. Jadi yang misalnya udah koas ataupun sudah menjadi nanti mau bertugas, itu ditugaskan di sini selama 1 tahun untuk training. Jadi nanti misalnya kayak zaman Covid ini benar-benar dimanfaatkan betul, bahwa yang di sini kecil ini, yang besar sana itu. Nah, di sini Universitas Ummul Qura kalau mau masuk ke tempat ini di S1-nya hanya butuh 30 juz hafal dan S2-nya baru bayar. Nah, di sini harus bayar di sini karena 30 juz dapat itu ya beasiswa. Iya, dapat beasiswa. Dibayar, digaji. Ini Gaji juga. Nah, itu. Ini rumah sakitnya, fakultas kedokterannya, dan di sana umum di sana. Syariah, ini semua di sana. Nah, di sini kalau daftar dari luar Arab Saudi biasanya itu diambil yang dimana daerah itu yang jarang muslimnya. Biasanya kalau di Indonesia dari Papua yang mau daftar ke Arab Saudi pasti langsung diterima. Pokoknya Indonesia Timur lah, itu pasti diterima. Nah, di sini ini pembangunannya itu mewah banget semuanya. Kan mereka balik lagi ya. Ya, karena nanti balik ke Indonesia untuk berdakwah lagi gitu. Sebagai saudara-saudara dari Indonesia Timur tinggal daftar aja, daftar secara online kalau ingin kuliah di Mekah ataupun Madinah. Ya, boleh nanti di ini. Mungkin udah mudah sih sekarang, Ummul Qura Mekah atau Universitas Madinah, Islam Madinah, udah nanti tinggal daftarin aja. Karena kan sekarang sudah tidak bisa lagi mendaftar secara offline ataupun menghadap ya. Nah, sekarang semua serba online. Nah, diterimanya juga secara online. Kepada asrama. Asramanya,
makannya semua terjamin, Masya Allah. Nah, selama perjalanan panjang kita saat ini, kita tutorial biasanya haji di sana. Di sana ini jalur untuk haji menuju ke Padang Arafah dari Mina atau dari mungkin perumahan ya. Nah, di sini jalur dari Ummul Qura ini bisa masuk ke ring road yang biasa ini tempat-tempat parkiran semua, tempat bus-bus kalau jam bulan haji di sini. Dan di daerah Arafah ini ada 10 jalur, jadi jalur 1 sampai ke jalur 10. Nah, Indonesia biasanya dapat di jalur 9. Nah, jalur 9 itu kita coba lihat nanti jalurnya di mana. Dan haji reguler dan haji plus juga dapatnya di sektor 9. Nah, ini jadi di sini biasanya kalau haji penuh banget dengan bus, checkpoint dan lain-lain di sini ya. Nah, ini lurus, ini sudah masuk, kita sebentar lagi ada Arafah. Nah, di depan ada apa namanya, batasan, ada itu tuh apa itu, kuning tuh ya, pelang kuning tuh. Di situ Bidayat Arafah. Jadi pertama masuk ke Arafah. Kalau jamaah haji wukuf di luar sini, di sini misalnya, di daerah sini, di jalan ini nggak sah, karena harus masuk itu tuh Arafat start here. Nah, di sini masuk ke dalam ini, baru dimanapun di jalan pun juga boleh. Yang penting masuk ke dalam jalur Arafah. Nah, ini kanan dan kiri. ya, ini ring road. Nah, kita sudah masuk ke dalam Arafah ini dan sudah bisa melaksanakan wukuf di sini. Dan ini pohon Soekarno udah besar semua ya. Ini pohon Soekarno namanya nih kalau kata orang ini. Iya. Nah, sudah besar sekarang, udah jadi di dalam-dalam itu, di tenda ini di dalam-dalam ini. Oh, Dalam pagar ini. Ya, Semua tenda semua. Karena di Arafah itu tidak ada tenda yang permanen, beda dengan tenda yang ada di Mina. Nah, untuk wukuf Arafah itu manasik haji ya. Manasik haji itu dari tanggal 8 subuh kita masuk ke Mina, Tarwiyah. Nanti melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat subuh itu di sedang berada di tadi melintasi dari Jabal Aswad dan perkomplekan Imam Masjid Al-Haram dan Masjid Sulaiman Ar-Raji. Alhamdulillah baru saja selesai sudah rangkaian city tour kita. Saat ini kita sedang berada di Masjid Ar-Raji dan di seputar Mekah. Jangan lupa mampir ke Sultan Baha'i Junior. Dan ini situasi dan kondisi di masjid saat ini, sudah siap-siap melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih Sultan ya. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.